Hey you guys, it's Miss Spinats and welcome back to Spinats TV. Hai semuanya, welcome back to my channel. Dan kalau kalian baru di channel aku, kenalin nama aku Spinats atau bisa dipanggil Bayam. Seperti yang kalian tahu, untuk viewers lama aku jarang sekali di 2024 ini kayak posting video maupun di channel ini, dan di satu lagi kayak jarang banget, bisa dihitung pakai 5 jari mungkin, gak sampai kayaknya ya. Dan aku pingin bikin video recap tahun 2024, kayak apa aja yang aku lakuin dari bulan Januari sampai Desember 2024. Jadi video kali ini bukan tentang buku, so if you want to stay you're welcome. If nggak feel it gitu, kalian boleh pergi, nggak apa-apa kok. Yang penting ya, ini bukan tentang soal buku kali ini, cuman ingin update tentang my life dari Januari sampai Desember. Di sini aku udah tuliskan tadi pagi, for your information, ini tuh tanggal 30 Desember. Jadi bakalan aku posting di tanggal 31, semoga saja sempat karena ini masih pagi. Dari pagi aku scrolling galeri aku untuk catat ini dari Januari sampai Desember itu aku ngelakuin apa aja, karena aku lupa gitu kan. Yang aku highlight di sini adalah apa yang mungkin terjadi dan juga berimpact gitu di hidup aku. Sebelum mulai ke videonya, pertama-tama tentu saja aku ingin syukur dulu sama Tuhan, karena di tahun 2024 ini aku ngerasa Tuhan sayang banget sama aku. Tuhan merasa kangen sama aku, sehingga aku bisa dekat lagi sama Tuhan. I really want to thank God. Dan sekarang aku ingin memulai journey aku di bulan Januari dulu ya. Jadi di bulan Januari yang bikin impact banget sampai Desember itu keterusan adalah I'm trying something new. Jadi for the first time in my life aku bikin kuku, so nail arts. Dan kuku pertama yang aku bikin itu yang temanya itu warna biru sama putih dan sedikit bunga-bunga. The fun fact is, pertama kali aku pengen bikin kuku itu aku pengen bikin warna hijau, karena aku kan suka warna hijau gitu ya teman-teman. Dan pertama kali aku bikin kuku, orangnya itu adalah seorang tunarungu wicara. Dia nggak bisa denger, dia juga nggak bisa ngomong gitu ya. Jadi pas disuruh pilih warna, aku tuh sebenarnya pengen warna hijau. Tapi pas di apply, aku awalnya lihat kayak satu layer itu bagus banget, kayak warna hijau-hijau soft, turquoise, campuran biru sama hijau gitu kan. Tapi pas di apply tebel, dia jadi kayak warna biru, something like this lah, biru-biru squirtle. Aku kaget. Tapi aku juga orangnya nggak enakan, mau bilang juga gimana kan, aku nggak bisa bahasa isyarat gitu, gak mungkin aku bilang no gitu kan nggak mungkin. Tapi untung aja hasilnya bagus, I like it. Keterusan kedua kali aku bikin kuku itu warna hijau putih. Kali ini aku pingin ada bunga-bunganya, dan aku bener-bener mau warna hijau kali ini. Aku nggak enakan lagi begitu loh. So this time kali ini yang bikin kuku tuh beda orang. Dan lucunya ini kan ada aksen kayak bunga-bunga gitu kan. Terus kakaknya bilang, bunganya lucu ya, kayak bunga-bunga aneh, bunga-bunga di daster. Iya sih, nggak salah sih, kayak bunga-bunga daster. Tapi gimana ya, dibilangin kayak gitu kan kita jadi kayak, baiklah. I cannot deny that. Aku cuman, oh iya ya mirip ya. Begitu teman-teman. Gimana ya? Terus yang kedua ini kakaknya gimana ya, lumayan kasar sih pengerjaannya, kayak ya lumayan kasar lah. Terus at the end itu kan pas bikin nail arts itu, ini pengalaman aku ya. Jadi selesai bikin itu kita bakal di-apply-kan lotion sama dimasas gitu tangan kita. Itu yang aku nanti-nantikan, karena masasnya itu kayak enak banget. Soalnya aku kan ngerajut ya, nge-crochet, jadi banyak banget ngelakuin aktivitas dengan tangan aku. Jadi aku nungguin banget masasnya. Nah yang di kedua kali ini nggak dimasas dong temen-temen, sedih banget aku. Padahal itu yang aku tunggu-tunggu. Nah, bunga daster ini kan udah selesai. Jadi yang nomor 3 itu adalah yang aku pakai sekarang, yang aku lagi proses penumbuhan kuku ya. Jadi yang ini aku pengen stylenya itu yang lebih clean girl, simple, white, biar nampaknya bersih gitu. And I love it. Yang ketiga ini aku benar-benar kayak
suka banget. Cuman minusnya satu, yaitu di bagian pita yang mirip banget sama gunting. Katakan kalau ini nggak mirip sama gunting, mirip banget kan sama gunting, but I really love the color, terutama yang warna coklat ini, yang warna coklat ini. Yang warna coklat ini cat eye gitu. Jadi aku kalau habis bikin tuh kayak gini terus, kuku aku bagus banget gitu, kayak kecanduan aku sama cat eye. Next time mungkin aku pengen bikin yang full ini semua cat eye ya, satu warna doang, aku nggak mau campur-campur. It's so pretty you guys, aku benar-benar kayak kecanduan. Yang cowok-cowok aku nggak tahu ngerti nggak, kayak apa ya rasanya, aku juga kurang tahu sih. Mungkin kendaraan kalian, mungkin motor kalian baru dipasangkan apa itu, lampu-lampu cantik kali ya, lampu-lampu sen yang baru mungkin. Nah mungkin rasanya kayak gitu, kayak kecanduan mempercantik, something like that I think. Ya aku nggak tahu relate atau nggak sih kalian, tapi ya bener-bener suka banget sampai bulan Desember ini. Oke, jadi di bulan Januari selain bikin kuku, aku juga ada perpisahan sama bestie aku, best friend aku dari aku SMK sampai kuliah kerja sampai sekarang. Jadi dari tahun 2000 berapa? Lupa aku, Wak. Pokoknya dari aku sekolah deh, mungkin udah kenal 10 tahunan lebih, dan dia pisah sama aku. Jadi di kota kami dia pindah ke Singapura karena dia udah menikah. Oh my god, teman aku udah nikah, guys, teman aku udah nikah. I still can't believe it till this day kalau dia udah punya suami gitu loh. Kayak aku ingatnya tuh kita masih anak-anak gitu kan, tapi dia udah berubah gitu, dia udah dewasa, dia udah menikah, guys. Aduh, dia menikahnya di tanggal 14 Februari. Gampang banget diingat Valentine Days gitu ya. That's one of the biggest change in my life. Temen aku udah nikah, guys. Temen ketika aku beranjak dewasa gitu. So yeah, that's it. Temen aku menikah. Lucunya di kumpulan teman-teman ini, kita tuh jarang banget ketemuan di real life, teman-teman. Setelah bekerja, setelah kuliah gitu ya. After kuliah, kita masuk ke dunia kerja, kita sibuk sama masing-masing. Paling ketemuannya dalam 1 tahun itu nggak sampai 10 kali. Kita ketemuannya palingan ya pas ada orang yang ulang tahun, kita meet up buat rayain. Karena kita semua kumpulan introvert, teman-teman. Jarang banget keluar rumah. Mungkin yang paling jarang aku ya, karena aku kerjanya di rumah, mereka masih ada lah keluar rumah gitu. Tapi ketemuannya ya memang gak sampai 10 kali dalam 1 tahun. Tapi sekali ketemunya ya bahan bicaranya banyak, karena udah lama gak ketemu kan. Jadi ya gitu deh, informasi soal bestie aku yang udah menikah. Congratulations! Terakhir di bulan Januari itu ada VTuber character launch. Jadi ya ini karakter VTuber aku. Jadi yang aku pakai setiap aku live streaming, mungkin gaming channel aku lah. Mainly aku pakai karakter ini. Jadi ini tuh sebenarnya karakter yang customized, bukan yang aku sengaja bikin desainnya. Jadi aku beli yang packing, bisa aku desain sendiri, ganti-ganti baju, ganti-ganti rambut lah. Kalau baju cuma bisa ganti warna baju. Nah, kalau kalian di sini ada yang tahu informasi untuk yang bisa bikin baju karakter VTuber, infoin, karena aku pengen ganti bajunya. Ya, bajunya kayak formal banget, kayak anak sekolahan gitu. So ya, VTuber character launch itu juga beri aku impact yang besar, karena sebelumnya aku pakai PNG, jadi ngomongnya kayak loncat-loncat gitu, kayak kurang bagus aja. Dengan ada karakter VTuber menurut aku lebih menarik. Dan kenapa aku memilih untuk nggak terus-terusan facecam pas main game? Soalnya aku mager ya teman-teman, aku mager harus catok rambut, aku mager harus jaim di depan kamera. Jadi kalau pakai karakter VTuber itu kayak lebih nyaman aja ngomongnya. Aku bisa pakai baju piyama gitu kan, live stream kan nggak mungkin gitu, kayak nggak, kurang sopan gitu kan. So ya, yeah, that's it. Karakter VTuber launchingnya di bulan Januari. Lanjut di bulan Februari, I tried something new lagi, yaitu aku belajar ngebuket bunga di bulan Februari. Jadi aku ikut workshop itu di kotaku, dan ya aku ketemu banyak teman-teman baru, dan bisa dibilang mungkin aku bisa bertemu dengan belahan jiwa yang baru, as in
End of Green Gables ya, belahan jiwa, semacam teman yang mungkin sefrekuensi sama kita, cuman sayangnya adalah kita nggak kontekan lagi setelah kelas bunga itu berakhir. Kita udah nggak kontekan lagi, tapi aku yakin banget kalau misalkan ada yang inisiatif gitu untuk ngajak ketemuan, meet up dan lain-lain, dan kalau mereka mau juga mungkin kita bisa membuat circle baru gitu, karena aku ngerasa kita sefrekuensi aja sih ya. Ngebuket itu susah banget, cubit-cubit kertas ya temen-temen, pengen aku tempelin tangan aku karena susah banget. Aku nggak tahu kenapa ya. Kita diajarin potongin kertas gimana, terus kita diajarin rangkai bunga tusuk-tusuk gimana sih cara ngelem, gitu-gitu deh pokoknya. Dan I'm not a big fan, mungkin nggak terbiasa kali ya, tapi aku merasa aku lumayan suka juga sih ngebuket bunga biar cantik aja. Cuman karena aku sibuk gak kekejar waktunya. Kalau misalkan aku ngebuket sendiri, aku nggak mendalami hal ngebuket bunga ini. But new experience, bener-bener pengalaman baru juga ya. Potentially ketemu best friend juga, bestie baru, tapi nggak ada yang inisiatif untuk lanjut hubungan itu. Jadi ya begitulah, hanya angan-anganku saja. Mungkin aku yang berimajinasi. I don't know, kita lanjut ke bulan Maret. Maret nggak ada temen-temen. Jadi di Februari ada, terus ada di April. Oh, bulan April, berarti Maretnya nggak ada yang spesial teman-teman. Kita lanjut ke bulan April. Ini ada preparation Mother's Day. Aku kan ada buka wakudom.id ya, my online shop, my small business. Aku kayak pertama kali bikin event, ikut event lah, bukan bikin event. Kayak ada Mother's Day untuk Chinese Mother's Day, dan aku bikin mini blooms, ball, carnation in pot, dan lain-lain. Aku kayak ada bikin stok beberapa pieces doang, dan itu sold out temen-temen. Ya, kayak aku seneng banget, bersyukur juga kayak Tuhan sayang banget sama aku kok bisa sold out. Padahal aku juga baru rilis gak lama, aku masih belum banyak yang tahu lah, tapi aku bisa sold out. I am so happy that happened. Kayak waduh, diberkati banget, sumpah. Aku seneng banget ya sold out. Aku juga suka banget sama fotonya. Ini aku niat banget fotonya. Ya walaupun backgroundnya putih, tapi aku kan pakai dinding sama meja putih doang gitu kan. Tapi itu harus diangkat ke lemari yang satu lagi. Jadi lumayan susah juga foto yang seperti itu. Udah nggak pernah lagi setelah Mother's Day. Aku biasanya fotonya di sini doang seadanya. So yeah, next April, Mei juga nggak ada, terus ada Juni. Ya ini adalah salah satu alasan kenapa aku jarang banget upload. Jadi di bulan Juni itu aku mulai treatment wajah. Bulan Januari awal temen-temen, muka aku itu kayak breakout, tapi nggak di pipi, di jidat aku doang. Dia kayak bintik-bintik banyak banget di jidat aku ini. Itu gara-gara setelah aku masas. Jadi aku pergi masas di bulan Desember I think sama temen masa kecil aku sama bestie aku gitu kan, pergi masas bertiga, satu badan gitu kan, dilumuri minyak, diurut gitu kan, terus dilumuri juga di bagian wajah aku teman-teman. Specifically dia ada pijit kepala, jidat gitu kan. Pas pulang-pulang aku ada cuci muka, ada gosok gigi, pastinya ada lah ya. Tapi setelah dari itu aku mulai beruntusan. Jadi muka aku nggak pernah sembuh lagi selama setengah tahun beruntusan. Itu yang bikin aku males banget bikin video. Maybe a little bit insecure sama males banget lihat muka sendiri, itu sama nggak sih? Aku nggak tahu sih. Pokoknya ya adalah sedikit insecure-nya ketika jidat aku beruntusan. Jadi selama ini kalau aku keluar rumah itu jidat aku selalu klip poni aku karena mengganggu banget kalau makan. Aku nggak suka gitu kalau tertutup. Paling pas ke gereja lah kemana baru aku pasang poni aku gitu kan, bikin video lah, baru pasang video aku. Nggak tahu, kayaknya lebih cocok aja sih berponi, ya nggak sih? Nggak tahu juga sih. Pokoknya di bulan Juni ini aku mulai treatment wajah aku. Jadi treatmentnya itu bukan di kotaku, aku harus naik kapal ke Batam. Jadi memang jauh gitu ya. Karena dokter yang di sini, yang di Tanjung Pinang ini, Kepri, dokternya bilang kalau wajahku ini beruntusan ini nggak ada obatnya.
kayak hah? Kayak mustahil sih nggak ada obat gitu kan. Apa ini? Kenapa beruntusan doang dibilang nggak ada obatnya gitu kan. Terus aku ya ke Batam lah. Ini ke klinik kecantikan yang biasanya mama aku pergi. Dan kebetulan koko aku juga treatment di sana. Wajah koko aku lebih parah dari aku. Dia kayak kiri kanan tuh kayak bolong-bolong dan banyak banget jerawatnya yang gede-gede gitu. Tapi sembuh. Karena itu aku paginya berangkat ke Batam untuk treatment wajah, sorenya pulang lagi naik kapal. Jadi aku nggak mau nginap karena aku kerja kan. Dan kerja ini susah banget off-nya. Aku biasanya simpen off day gitu untuk hari-hari yang lebih spesial. Jadi pulang pergi ditemenin sama mama aku treatment wajah parah banget, guys. Jadi ada foto pas sebelum aku treatment dan setelah aku treatment. Jadi wajah aku tuh di laser, teman-teman. Kalian bayangin kulit kalian bagus-bagus gitu ya, di laser, istilahnya kayak dibakar. Bukan sakit sih, lebih ke panas banget karena dia ada anestesi ya. Sebelum di laser tuh ada anestesi wajah, namanya laser CO2. Dan itu biayanya juga nggak murah, teman-teman. Laser CO2 ini udah itu nggak enak juga karena wajah kita setelah di laser CO2 ini kayak kerasa panas, kayak kebakar gitu. Tapi setelah dioleskan krim anti radangnya ini, which is so magical, udah nggak langsung, udah kayak ngerasa lebih adem gitu, lebih oke. Dan treatment ini aku lakuin 2 kali ya. Yang pertama di bulan Juni, terus di bulan Oktober udah sembuh, mulus kembali wajahku ini. Aku langsung trauma ya guys, aku langsung trauma, nggak mau lagi masas tubuh, masas paling ya kaki sama tangan doang karena aku butuh banget gitu ya. Karena tubuh aku kayak kaku semua, ya faktor usia kali ya teman-teman ya. Tubuh aku ini kaku-kaku semua dan sakit gitu. Jadi lama-lama sekali harus pergi masas, diurut-urut, pijet-pijet kaki, terutama tanganku ya, tanganku. Sakit loh, kalau gini jari-jari aku lumayan sakit karena sering dipakai untuk mengcrochet kan. So ya itu sangat mengubah hidup aku, treatment wajah ini. Kenapa bisa dibilang mengubah hidup aku? Yang pertama biayanya tambah mahal teman-teman. Biasanya dulu pas aku nggak kena beruntusan ini, by the way ini katanya beruntusan aku itu katanya sih alergi ya, alergi minyak urut itulah aku rasa tadi gitu. Karena dulu sebelum aku kena alergi ini, paling muka aku itu cuman biayanya dalam 1 bulan paling ratusan ribu doang. Aku paling cuma pakai sunblock, night cream, moisturizer, udah 3 itu doang. Setelah treatment, karena kita harus pakai krim-krim wajah dari klinik itu kan, banyak banget dan itu harganya jutaan temen. Aku nggak berani sebut berapa, tapi yang penting meledak, boom, meningkat banyak banget dari yang ratusan ribu doang dalam sebulan bisa ke berapa juta gitu. Tapi berapa juta ini bisa dipakai selama setengah tahun. Obatnya kayak krimnya ini kayak 6 bulan sekali gitu. But still best investment in my life. Menurut aku kayak best banget. So girls, jangan pernah sayang dana kamu kalau untuk merawat diri sendiri. Menurut aku itu best investment banget. Karena aku memang orangnya kayak jarang makeup. Aku makeup palingan cuma gambar mata, dan ini aja aku nggak gambar mata loh. Alis aku juga asli. Ini paling pakai lip cream doang. Kalau ada skin problem aku ya greget gitu loh. Kenapa muka aku beruntusan gitu? Karena aku nggak pakai bedak, cuma pakai sunblock gitu kan. Jadi kalau bisa merawat dasarnya halus, itu tuh udah bersyukur banget. Udah kayak langsung bisa keluar rumah tanpa harus mikirin wajah. Palingan ya kasih inilah lipstick, lip tint biar nggak terlalu pucet gitu kan. Jadi girls, invest in yourself. Jangan pernah sayang kalau itu skincare, oke? Okay? Aku ingin cerita soal hidung aku juga. Jadi sebelumnya hidung aku ini banyak banget komedonya, kayak blackheads ya, komedo hitam. Dan itu tuh kalau misalkan di kamera, kalau kalian zoom itu bisa dilihat. Kalau video call gitu bisa lihat hidung aku hitam-hitam, banyak banget bintik-bintik hitam. Setelah aku pakai krim dari klinik kecantikan itu, dia lepas sendiri teman-teman. Jadi sekarang aku udah nggak pernah lagi pencat-pencat komedo. Dulu itu aku kayak sebulan sekali, 3 bulan sekali, 2 bulan sekali lihat lah ya. Kalau misalkan ada keluar ke acara apa, aku baru anuin komedo aku. Tapi sekarang udah gak perlu teman-teman, karena dia benar-benar bersih sendiri, kayak luar biasa. Aku kayak mind blown banget. Bahkan mama aku juga mind blown
katanya kamu ada pencet komedo kamu ya. Aku bilang nggak pernah, udah nggak pernah lagi, tapi kayak bersih gitu loh. Aku juga sebenarnya bukan orang yang tipe-tipe yang kayak sering perhatiin wajah aku gimana gitu kan, karena aku rabun ya, aku rabun. Jadi kalau misalkan kadang-kadang aku apply krim aja nggak rata, karena aku nggak nampak, karena aku paling pakai feeling lah. Jadi mama aku yang kasih tahu itu nggak rata. Kadang kalau dia udah lihat lah ya. So ya, blackheads aku is gone. Sekali lagi, skincare itu penting teman-teman, oke? Untuk kulit sensitif kalian harus cari yang benar-benar trusted gitu, jangan yang sembarangan juga, karena benar-benar penting banget sih menurut aku gitu ya penampilan. Lanjut, ini ada di bulan Juli. Jadi di bulan Juli aku tuh mulai balik lagi ke Tuhan teman-teman, karena ceritanya itu adalah permulanya dari insomnia. Jadi aku nggak tahu pernah cerita di sini atau enggak, tapi di live stream aku pernah ngobrolin soal aku insomnia. Itu tuh parah banget insomnia, bisa pernah nggak tidur sampai jam 4. Jadi ya bangunnya jam 9 pagi sampai jam 4 subuh aku nggak bisa tidur. Padahal tutup lampunya itu dari jam 12 malam, tengah malam gitu ya. Dan insomnia itu gak tahu ya cure-nya apa, sampai sekarang aku juga gak tahu cure-nya apa. Tapi menurut aku gak bisa tidur karena aku gelisah, entah gak tahu kenapa jantung aku suka berdebar sendiri. Aku gak tahu kenapa, mungkin gelisah, panik gitu ya. Dan juga ada gangguan-gangguan yang lumayan mistis di kamar aku gak tahu ini aku yang overthinking atau memang terjadi, tapi benar-benar terbukti karena koko aku nginap juga di kamar aku pas dia pulang dari Batam, dan dia bilang memang berisik kamar aku, as in ada yang ketok meja lah, ketok lemari dan sebagainya, berisik gitu. Jadi suatu malam aku lupa tepatnya tanggal berapa gitu kali ya, hari Jumat atau hari Sabtu. Kejadiannya mungkin diantara 2 hari itu, karena setelah kejadian itu aku hari Minggunya langsung pergi ke gereja teman-teman. So tengah malam kayak sekitar jam 2 atau jam 3 subuh aku nggak bisa tidur, jantung aku berdebar cepet banget ya, kayak gelisah, panik, something like that, kesal juga. Kalian tau lah ya kalau nggak bisa tidur perasaannya kayak gimana, pokoknya gak enak gitu, cemas. Bentar lagi udah pagi, aku belum tidur, gimana ini? Besok gimana nih kerjanya? Pasti kepalaku pusing, gak cukup tidur gitu kan. Keluarga aku kan bukan keluarga yang beragama Kristen. Mama aku Buddha, papa aku juga Buddha. Yang Kristen cuman aku sama koko aku. Koko aku udah dibaptis. Kita perjalanan faith-nya ini berbeda. Jadi aku tuh dulu sekolah SMP-nya di SMP Katolik, cuman sekarang aku ke gereja Pentakosta. Aku juga bukan pengikut yang ini teman-teman, yang sangat aktif. Aku nggak pelayanan, aku cuman palingan hari Minggu ke gereja nyanyi, dan itu pun aku nggak hafal liriknya, palingan kalau di layar kita ada lirik aku ikut nyanyi begitu. Jadi aku gelisah parah, tapi ada bisikan-bisikan hati gitu, coba kamu dengerlah lagu rohani. Dan malam itu juga di subuh jam 2 pagi aku bangun, aku buka YouTube, aku dengar lagu rohani. Aku lupa lagu apa yang aku dengar, karena pengetahuan lagu rohani aku juga sangat minim, sampai sekarang juga sangat minim, tapi aku sudah sangat berusaha untuk menghafal beberapa lirik lagu rohani gitu ya. Dan ya, terus itu kan setelah kalian tahu kan biasanya kalau di YouTube itu tuh setelah ada kalian denger lagu, next nanti dia akan rekomendasi lagi yang temanya sama-sama gitu kan. Terus ada satu lagu yang judulnya Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Entar ya, aku carikan videonya. Ini nih teman-teman. Ini nih. Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Malam itu aku sampai nangis teman-teman. Pujian penyembahannya aku sampai nangis banget. Dan hatiku jadi tenang. Terus soal lagu ini nanti aku ceritain lagi ya. Jadi ya pengalamannya gitu. Setelah nangis, tenang, mungkin sekitar jam 3 subuh gitu lah ya, hatiku udah nggak berdebar lagi ya, jantungku udah stabil, kayak relax, gelisahnya udah hilang, bener-bener kayak tenang banget. Dan aku tidur nyenyak. For the first time in my life, aku tidur nyenyak banget.
mau dibilang for the first time in life itu lebay banget, tapi kayak setelah berapa bulan aku insomnia terus, khawatir kalau malam tiba. Aku paling takut malam tiba dulu ya, kayak aduh bisa nggak sih tidur malam ini. Tapi setelah malam itu aku bisa tidur nyenyak, walaupun nggak setiap hari sih ya, masih ada bolong-bolong insomnia lama-lama sekali. Mungkin hormon aku lagi naik atau gimana, atau lagi nggak stabil ya, aku bisa insomnia gitu. Biasanya sebelum period 2 hari sebelum biasanya aku insomnia, nggak tahu kenapa, memang begitu sih ya kali ya, I don't know, I'm not sure, not an expert, but udah gitulah. Terus soal lagu yang tadi, yang Roh Kudus Kau Hadir di Sini, kan aku bilang antara hari Jumat atau hari Sabtu terjadi kan yang aku pujian penyembahan tengah malam itu sebelum tidur. Di hari Minggu aku pergi ke gereja, aku bilang sama Tuhan, aku nggak bilang apa-apa sih, Tuhan terima kasih udah take me back, udah reminds me gitu, bawa aku kembali gitu ke rumah kamu. Terima kasih udah sayang aku, kangen gitulah istilahnya. Feeling kayak udah lama nggak ke gereja itu bener-bener bikin haru banget temen-temen. Dan di tengah nyanyi pujian penyembahan, tiba-tiba WL-nya nyanyi lagu ini, Roh Kudus Kau Hadir di Sini. It's like a sign for me, kayak suatu pertanda gitu loh. Kalau malam itu Tuhan bener-bener datang tenangin aku gitu. What's the odds? It's not a coincidence. Itu bukan sebuah kebetulan ya teman-teman. Aku nggak percaya sama kebetulan. Aku tahu semuanya ini sudah di planning. YouTube yang merekomendasikan lagu itu bukan sebuah kebetulan menurut aku. Itu benar-benar dikasih tahu gitu. Aku kalau Tuhan benar-benar selama ini ada sama aku. So yeah, that's amazing. That song is amazing, everything is amazing, God is good, God is amazing. Sampai hari ini aku sebelum tidur tiap malam ya aku dengar lagu rohani dulu biar aku bisa tenang begitu kan. Dan gangguan-gangguan mistis yang terjadi kayak ketok-ketok meja dan segalanya itu sudah sangat berkurang, sangat minim, masih ada. Lama-lama sekali masih ada, but ya sudah berkurang banyak. Aku sudah jarang insomnia, aku sudah sering ke gereja, begitu. Aku sudah mulai dekat lagi sama Tuhan. Thank you, truly. Mantap. Capek aku. Aku nggak tahu ini faktor usia atau bukan teman-teman, tapi di masa-masa aku kecil, mungkin aku lebih sering pendam perasaan aku. Anaknya memang cengeng, aku memang cengeng teman-teman, tapi aku masih bisa pendam sesamping gitu. Tapi kalau misalkan mau aku bicarain gitu ya, aku kayak pecah gitu loh, aku nggak bisa pendam, kayak langsung meledak gitu. Bola yang aku pendam meledak jadi tangisan. Jadi ya memang aku anaknya cengeng, tapi setelah dibicarakan itu bisa lebih lega. So ya, yeah, I don't know, perkembangan I think kalau bisa dibicarain. So ya, itu di bulan Juli ya teman-teman. Kalau aku sudah ini teman-teman, sampai sekarang aku masih amazed gitu. You do you, I do me. Jadi itu perjalananku teman-teman. Nah kita lanjut ke bulan September. Jadi di bulan September ini yang spesial adalah treatment wajah kedua. Jadi di treatment wajah kedua, muka aku udah nggak beruntusan. Sekarang problemnya adalah di komedo. Jadi ini lanjutannya. Walaupun tadi aku bicaranya udah sembuh, jadi di treatment kedua ini lebih lain lagi. Yang pertama kan laser CO2. Nah yang di kedua ini treatmentnya ini lupa aku namanya apa. Aku nggak tahu sih namanya apa, bener-bener udah lupa juga. Aku harus tanya mama aku. Nanti aku kasih ya pas ngedit kali ya. Jadi yang treatment kedua ini bukan laser CO2, tapi kayak muka kita di scrub gitu. Jadi kata CC-nya dari klinik kecantikan itu, kalau muka aku tuh blackheads banyak kan, komedo banyak. Jadi maunya di scrub. Jadi biar kulit aku kelupas, dia regenerasi kulit baru. Dan itu tuh rasanya sakit banget teman-teman.
Kalau yang laser CO2 kan rasanya kayak terbakar, tapi kan ada anestesi. After burn-nya itu ya kayak ngerasa wajah kita panas banget gitu. Tapi cuma sebentar, paling 5 menit doang. Yang treatment kedua ini, yang wajah di scrub ini untuk regenerasi kulit, itu sakit banget. Aku nggak tahu dia pakai apaan, tapi kayak ada butir-butir, aku nggak tahu lah. Aku nggak lihat ya. Aku nggak penasaran juga sebenarnya. Semoga saja aku nggak usah treatment itu lagi. Kayaknya sih udah nggak perlu karena udah bagus kan muka aku. Jadi kayak dari jidat, pokoknya satu muka ini di scrub temen, pelan gitu kakaknya. Ya ampun, sakit banget, perih sakit itu aja di otakku. Lama banget lagi itu treatmentnya temen-temen. Tapi setelah treatment anehnya muka aku itu bersih, kayak nggak tersakiti gitu, ngerti nggak sih, kayak glowing setelah di scrub itu. Padahal aku tersiksa banget. Muka aku waktu itu di malam harinya juga ini temen-temen, kelupas banyak banget temen-temen itu ya. Kulit cepet banget dia bekerja, satu wajah terkelupas kulit aku. Begitu treatment keduanya, mengerikan banget teman-teman. Aku nggak mau treatment itu lagi. Untungnya kayaknya udah nggak perlu sih, karena udah oke lah ya, udah bagus kulit aku. Treatment kedua itu kayak oh my god, aduh, pengalaman apa ini? Treatment kedua tidak enak, sakit. Oh ya, yang kedua ini aku belajar pipe cleaner. Jadi ya something new again. Yang ketiga ini pipe cleaner. Aku lumayan banyak juga ya something new-nya di tahun 2024. Jadi pipe cleaner itu kayak pipa, kawat bulu terus dibentuk-bentuk kayak boneka, dan ini hasil pertama aku. Jadi kulit aku ini lumayan sensitif teman-teman. Pas aku bikin ini, bulu-bulunya itu kayak terbang-terbang dan bikin aku gatal-gatal. Muka aku sih bikin aku gatal-gatal, jadi sementara aku nggak bikin dulu. Lumayan susah juga ternyata pipe cleaner. Aku belajarnya lewat YouTube ya. So ya, that's it. Hasilnya lumayan lucu sih, cakep, so cute kan? Ya, pipe cleaner, that's it. Kemudian di bulan Oktober aku dikirimin buku sama followers Instagram aku dan juga yang nonton video aku di Spinach TV. Aha, ini dia bukunya. Kisah Seekor Camar dan Kucing yang Mengajarinya Terbang by Louis Sepulveda. Ini bukunya, cakep banget kan bukunya, dan surprisingly tipis teman-teman bukunya. Gampang juga dibaca teman-teman, soalnya aku udah lama banget nggak baca buku kan. Ini pembatas bukunya cakep banget, beda banget desainnya. Biasanya kan sama gitu kan, sama cover, tapi ini cakep banget. Thank you banget udah kirimin aku buku ini. Aku seneng banget, aku terharu banget loh kalau dikirim-kirim begini. Aku suka. Jadi love language aku nomor 2 itu receiving gifts ya teman-teman. Yang pertama itu act of service, receiving gift nomor 2. Jadi I'm so happy you send me this book. Kayak terharu gitu. Apa yang aku lakukan sehingga aku deserve to get something from you guys. Kayak sampai sekarang ya masih feels unreal kalau ada yang nonton aku gitu. Aku juga udah baca buku ini teman-teman, tapi aku nggak bisa kasih review lengkap. Aku cuma bisa kasih tahu, ini aku kasih bintang 3 ya untuk buku ini. Fun reads, sedikit kurang bagus sebenarnya terjemahannya, as in aku harus berulang-ulang kali baca ulang, soalnya nama karakternya lumayan susah dihafal di bab-bab awal gitu. Tapi menuju ke akhir-akhir lucu sih bukunya, kayaknya cocok kalau misalkan dijadikan animasi pendek gitu buat anak-anak. Ini lucu banget bukunya ya, bintang 3. Thank you so much MC udah dikasih buku ini. I like it, I like the cover, I like the bookmarks also. Ini kayaknya bisa aku pakai untuk bookmarks untuk buku lain sih, soalnya dia unik kan, biasanya kayak sama gitu, ini kayak beda, kayak galaksi ungu, cakep. Iya, not bad, bintang 3 plus bukannya minus, good. Thank you. Di bulan Oktober ini lebih ke small business aku. Jadi ada satu pelanggan yang pesen sama aku itu banyak banget karakter flower ya. Orderan aku udah selesai, aku kirim sama dia, terus dia kayak ada repeat order lagi sama aku. Thank you so much kakak,
Walaupun aku tahu kakaknya nggak nonton video aku, tapi aku ingin mengucapkan terima kasih karena itu kayak orderan pertama di luar Shopee, di luar kota. Jadi kakaknya ini dia nggak bisa pakai Shopee kan teman-teman, jadi disuruh kirim manual ke shippingnya. Dia order lewat Instagram. Thank you for trusting me, thank you so much for trusting us as in me. Thank you so much kakak Belinda. So ya itu dia, kayak aduh ada yang trust sama aku seneng banget. Aku nggak mau mengecewakan orang-orang yang sudah percaya sama aku, gitulah ya istilahnya teman-teman. Terus yang kedua ini ada bikin ini teman-teman, beads keychain which is so cute. Ini dia contohnya, ini aku bikin ini teman-teman, tuh kayak gabungin manik-manik gitu. Aku pengen belajar lagi sih, ini kayak semacam keychain yang baru yang paling sering aku pakai sekarang. Nah, lucu banget kan, ini kayak first time aku bikin beginian juga. Soalnya dia bukan pakai tali ya temen, dia pakai kawat-kawat gitu. Ya kayak learning something new again. Aku belajarnya lewat YouTube. YouTube is so good. YouTube helps me learn. YouTube helps me get back to Lord. YouTube is so good. Kalau misalkan yang kalian nonton bagus-bagus ya teman-teman, tapi bener-bener sesuatu yang amazing banget sih. Bener juga ya. Sekarang kalau dipikir-pikir ya, YouTube itu luar biasa. Bisa menjangkau banyak orang, bisa bikin kita belajar sesuatu. Wah, boom, realization. Ini sebuah momen yang baru buat aku, karena aku baru sadar rupanya YouTube berperan banyak juga di hidup aku ya teman-teman ya. Baru sadar. Wow. Itu teman-teman. Bingung aku mau ngomong apa lagi. Kita lanjut lagi ya. Aku ke Batam untuk nonton Raditya Dika Cerita Sebelku. Lucu sih. Ya, lucu sih. Raditya Dika Cerita Sebelku. Dia ada bicara soal anak-anaknya begitu. Dan kali ini trip aku ke Batam, aku mulai kecanduan sama yang namanya blind box teman-teman. You know, aku anaknya bukan orang-orang yang tipe yang suka ikutin tren, karena aku lebih suka beda sendiri gitu kan. Jadi pas lagi tren-tren labubu, aku tuh kayak apa sih labubu, nggak lucu juga labubu apa sih? Tapi aku dapat ini. Tada. Jadi ini aku bikin bajunya. Aku crosset bajunya si labubu ini. So cute kan, emes kan. Aku kasih nama Mak Nenek. So cute. Ini aku bawa keluar teman-teman, Mak Nenek. Jadi ini tuh aku nggak beli ya labubunya teman-teman. Jadi dapatnya dari claw machine. Jadi harganya cuma 50.000 dan dapatnya yang ori. So cute. Jadi aku mulai kecanduan sama blind box gara-gara aku dapetin dari claw machine teman-teman. Dan aku pergi ke Awesome yang dulunya namanya KKV, dan aku beli blind box pertama aku, dan aku kecewa sama hasilnya karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Aku baru buang lagi itu kotaknya, jadi aku nggak bisa kasih lihat ke kalian apa yang aku harapkan, dan aku dapetnya yang begituan. Ya, nanti aku tunjukin fotonya kayak apa ya. And then ya semenjak itu aku jadi kayak ada lihat-lihat Pop Mart, ada lihat-lihat blind box. It's like a new hobby for me ya. Tapi aku belum beli lagi sih sampai sekarang, kecuali kemarin pas ke Malaysia gitu ya, aku udah beli satu. Ini blind box kedua aku, Yumo. Jadi dia ini kayak domba. So if you the guys don't know Wakudom, pertama aku bikin Wakudom itu untuk jualan stationery, tapi nggak tahu kenapa logo aku saat itu aku bikinnya ini bentuk domba punya telinga. Mungkin saat itu aku suka domba ya, aku nggak tahu juga sih kenapa Wakudomnya itu bentuknya domba, dapetnya domba. Padahal jualannya stationery kayak nggak ada hubungan gitu kan sama domba. Tapi rupanya ya luar biasa sih, inspirasi yang aku dapatkan sekarang rupanya memang berhubungan sama domba, yaitu dari wallnya aku sekarang jadi crossetter. Ya, sudah aku bilang tidak ada yang kebetulan di dunia ini teman-teman, semuanya sudah dirancang sama Tuhan, jadi tenang saja, oke? So ya, itu cerita Wakudom. Lucu banget ya, kok bisa domba gitu logonya. I don't know. Kayak yarn ball, telinga domba, inspirasinya itu. Tapi sama sekali nggak ada hubungan. Padahal jualannya alat tulis. Kenapa ya? Luar biasa sih. Setelah kecanduan blind box itu kayak hobi baru aku ya teman-teman. Jadi di bulan 2025 nanti mungkin setiap bulan, sebulan sekali aku bakal beli blind box. Aku bakal dapet blind box. Aku minta
supaya pacarku belikan aku sebulan sekali blind box. Thank you so much boyfriend. Untuk belikan aku satu blind box sebulan sekali ya. But it's like a new hobby, tapi aku nggak mau kecanduan yang banget sampai ngestok banyak gitu ya. Soalnya dia kan nggak ada fungsinya. Fungsinya ya cuma untuk membuat aku bahagia aja kalau dapat yang aku inginkan. Ya aku nggak mau kecanduan. Jadi tahun depan mudah-mudahan cuma dapat 12 pieces ya. Gak tahu ya, kalau misalkan ada jalan-jalan terus ke tokonya sendiri ya berarti itu bonus di luar dari yang dikasih sama boyfriend aku. Halo teman-teman, sebelum aku lanjut, ini aku yang selang berapa menit setelah aku penutupan videonya. Jadi ada tambahan, di bulan Oktober aku ada kejadian baru juga, yaitu adalah aku belajar menyanyi. Jadi aku belajar vokal singing secara online. Dan itu tuh mungkin kenapa aku ingin belajar nyanyi, karena kan tiap malam aku ada nyanyi pujian penyembahan gitu kan sebelum tidur. Aku ngerasa nyanyi aku kurang bagus, dan ini lucu, karena pertama kali belajar itu kayaknya aku sedikit buta nada, kata coachnya. Tapi setelah belajar dari bulan Oktober sampai sekarang Desember, aku udah so much better. Sekarang kalau disuruh nada ini, aku bisa langsung ketemu nada yang itu. Kayak berarti aku nggak buta nada, memang jarang nyanyi aja. Dan kayaknya aku rencana pengen lanjut terus belajar nyanyi, karena menurut aku ada perkembangan yang sangat banyak sebenarnya ya. Banyak banget perkembangan aku dari awal aku nyanyi sampai sekarang. Tapi aku sekarang ada di proses dimana aku kurang suka sama suaraku sendiri pas nyanyi. Karena gak tau kenapa, kalau nyanyi kayaknya aku lebih cocok di nada rendah, dan nada rendah aku tuh kayak kurang bagus. In my opinion, kayak aneh gitu. So ya, aku sekarang masih malu untuk nyanyi di depan kamera. Tapi in the future, I might do a cover, but just 15 seconds cover, kayak 15 detik nyanyi, 30 detik nyanyi gitu doang. Kalau untuk full cover masih malu. So ya, lanjut. And then di bulan November, nah ini nih November teman-teman. Bulan November ini kayak bulan-bulan susah aku teman-teman. As in di bagian kesehatan aku tuh berkurang banget di bulan November. Jadi aku punya kulit yang sensitif. Di malam sebelum aku tidur, aku tuh kayak gatal satu badan, satu wajah, kaki, tangan, muka, pipi, perut, punggung, bahu, leher, semuanya gatal. The next day I woke up, mataku bengkak. Iya, bengkak temen-temen. Panik dong, aku pergi ke dokter. Katanya ini kayaknya mau bintitan. Jadi aku kompres lah pakai air hangat dan lain-lain. Beneran bintitan dong temen-temen. Trauma aku guys. Katanya karena kena bakteri. Jadi di 2024 ini kayak battle aku sama para bakteri ini ya. Dengar baik-baik. Battle spinach sama bakteri. I hate bacteria. Jadi sekarang kan udah sembuh itu. Perjalanannya juga lumayan sengit ya battle aku sama bintitan, karena kayak gak bisa ngapa-ngapain, terus keluar nanah temen-temen. Di ujung mata aku ini keluar nanah ya. Jadi kayak aduh gimana ini bintitan. Mau nangis aku sebenarnya. Mau nangis juga nggak bisa ya, takut ya, karena ada keluar nanah kan. Jadi aku harus pas tidur, bangun tidur, itu nanti nanahnya bisa keluar sendiri. Jadi kayak kebangun-bangun tidurnya harus ngelap mata biar bersih gitu kan. Terus ke dokter mata, dikasih salep. Pertama dikasih obat tetes nggak sembuh. Terus yang kedua ganti dokter, dikasih salep buat oles gitu, baru sembuh. Terus nggak boleh pantang makan lah istilahnya, nggak boleh makan ini itu. Jadi dijaga makannya. Itu bulan November awal. Kemudian di pertengahan November ya gatal-gatal aku teman-teman, satu badan. Kayak kulit aku tuh akhir tahun ini kayak jelek banget. Muka aku juga bukan yang bagus ya kondisinya ya, walaupun dia mulus nggak ada beruntusan lagi, tapi dia suka banget kering sendiri. Jadi aku butuh banget moisturizer
pelembab biar kulit aku nggak kelupas, sering banget kelupas kulit aku. Terus tangan aku ini juga kayak ini teman-teman, kasar gitu. Gara-gara aku keseringan cuci tangan karena aku takut sama bakteri. Katanya aku bintitan itu teman-teman karena aku cuci tangannya ngasal. Padahal enggak teman-teman, aku tiap hari cuci tangan. Ngelakuin apapun habis aku ngerajut aku cuci tangan. Sebelum makan aku cuci tangan. Tapi kenapa masih bisa aku bintitan? Aku pun heran. Memang karena mungkin cuacanya yang kurang bagus ya teman-teman. Dan aku sering banget gatel-gatel. Gatelnya sampai kepala. Ini aku muka gatel, leher gatel, punggung gatel, tangan gatel, kaki satu tubuh lah semuanya pokoknya gatel teman-teman. Sampai sekarang kata dokter itu karena pengaruh dari aku kurang tidur. Aku suka bergadang, imun aku kurang gitu ya, begitu. Ya, imun aku berkurang katanya karena aku tidurnya kemalaman, suka bergadang. Tapi gimana ya teman-teman? Itu akan aku berusaha untuk koreksi lah. Tahun depan mungkin lebih baik lah ya kondisi imun aku ini ya. Gatal-gatal bisa jadi karena stres, bisa jadi karena imunnya tidak bagus, lagi kurang banget, tidak fit gitu. Terus di bulan November aku ada konsultasi dokter soal gigi bungsu aku. Jadi gigi bungsu aku di sebelah kiri bagian paling belakang akhir ya, di bawah punya itu katanya berlobang, jadi harus dicabut. Tapi harus di bulan Desember baru aku cabut. Kita lanjut ke bulan Desember langsung ya, karena ini seru banget pengalaman aku cabut gigi bungsu. Jadi oh my god teman-teman, aku nggak sempat takut sama sekali pas cabut gigi bungsu aku karena dokternya sehebat 5 jempol deh, sama kaki aku 4 ya, 4 jempol ya. Hebat banget dokternya guys. Jadi masuk, duduk, ngobrol santai, stek disuntik gitu kan, kayak bius gitu, stek, disuruh nurse-nya untuk ngambil congkel, krek, cek, sudah selesai dalam hitungan menit teman-teman. Nggak sampai 5 menit gigi bungsu aku udah kecabut. Sehebat itu. Mama aku kan temenin aku tuh pas aku cabut gigi bungsu, kan mama aku temenin. Dia kan mama aku takut banget soal cabut gigi, pokoknya yang soal gigi-gigian mama aku kayak takut banget, jadi dia nggak berani lihat. Tiba-tiba pas aku berdiri di samping dia tanya, kok kamu berdiri? Jangan berdiri. Aku bilang udah siap. Dia kaget juga. Bener-bener nggak sampai 5 menit. Kita nggak sempat takut. Gigi itu udah copot teman-teman. Tapi lucunya teman-teman, ini pas ditarik giginya itu, dokternya itu nggak taruh di tray. Jadi dibiarin di lidah aku. Jadi aku hampir ketelan gigi bungsu aku itu. Gitu. Aku bawa pulang sih giginya, tapi nggak aku tunjukin ya, karena aku takut kalian jijian gitu sama gigi gitu kan. Tapi giginya nggak panjang, pendek aja sih, segini lah, 1 kaki gigiku. Hebat banget dokternya, kayak kita nggak sempat takut, kita nggak sempat tegang, kita cuma ngangong, tiba-tiba udah selesai. Cakep, dokternya cakep banget, hebat, gigi banget, keren. Oh ya, baru di bulan Desember ini aku baru sadar kalau komedo aku hilang teman-teman. Itu kayak bener-bener dari aku berapa ya, dari aku SMP, SMK mungkin komedo aku itu kayak udah mengganggu penampilan banget gitu kan. Jadi kayak aduh, impact banget sih. Impact banget soal skincare ini. Di 2024 kayak aku nggak usah pencet-pencet komedo lagi karena sakit kan. Kalian tahu kan alatnya itu yang untuk pencet, sakit loh. Aku udah nggak usah ngelakuin itu lagi, kayak oh my god, hebat. Hebat banget. And then jadi kemarin ada promosi untuk cek darah full lengkap, sih nggak terlalu lengkap, dan itu harganya lumayan murah, kayak 100-an ribu doang. Pokoknya aku ada cek darah di suatu tempat yang lumayan besar, outletnya lumayan banyak ya, tersebar menjamur juga di kotaku. Logonya oranye biru tua sama oranye, tau lah ya kalian. Nggak tahu kenapa kayak kurang lancar gitu hari itu. Jadi aku bangun pagi, kita kan kalau cek darah harus puasa teman-teman, jadi aku nggak makan dulu. Itu kalau nggak salah jam 7 pagi aku bangun, aku pergi ke sana, mesin antriannya rusak ya, jadi kita tunggu sekitar 10-15 menit baru dipanggil. Kemudian servernya down, nggak bisa daftar gitu, mungkin lama banget, hampir 1 jam kita nungguin servernya. Terus aku kan nggak bawa KTP aku di handphone kan,
difotoin sama mama aku untuk daftar. Ya dibolak-balikin handphone aku karena servernya dan nggak bisa save data gitu. Hampir 1 jaman aku duduk di sana kayak orang bodoh gitu kan, nungguin ngambil darahnya kapan. Kita juga udah lapar ini kan, dari malam belum makan ya, puasa. Terus pas mau ngambil darah ini teman-teman kalian tahu nggak pernah aku ambil darah sampai ditusuk 3 kali jarumnya ya. Nggak tahu ini masih ada nggak bekasnya, kayaknya udah nggak ada sih ya. Jadi gak tau kenapa, memang urat aku yang untuk ngambil darah ini memang susah banget. Tapi baru pertama kali aku ditusuk 3 kali sama jarum. Terus abang-abangnya tanya lagi, sakit enggak? Sakit enggak? Pengen aku tusuk balik, terus aku tanya dia, sakit enggak? Menurut lu sakit enggak? Hah? Ditusuk jarum terus nggak keluar darah. Pertama kali tusuk di tangan aku, yang lengan aku yang sebelah kanan, nggak bisa pindah ke lengan kiri. Yang ini nih sakit banget karena dia kayak gini-gini jarumnya. Sakit nggak? Sakit nggak? Terus nggak kan, terus orangnya pergi, katanya istirahat sebentar ya, istirahat sebentar. Terus dia masuk lagi, yang tusukan ketiga dia pindah ke sebelah kanan. Ya puji Tuhan berhasil keluar darahnya, ya ampun. Terus menurut aku sih, kalau urusan kesehatan kalian jangan cari yang promosi teman-teman, karena menurut aku nggak recommended banget, kurang profesional. Oke, pengalaman aku sendiri nih, karena orang yang jaga di sana dia pakainya sendal jepit teman-teman, yang ngurus berkas aku, yang ngambil darah aku, kan kayak kurang enak dipandang ya penampilannya ya, pakai sendal jepit plak plok plak plok gitu jalannya, kayak kurang banget. Gak mau lagi kemakan sama promosi untuk cek kesehatan, kayaknya kurang sih ya, kecuali yang udah benar-benar terkenal, yang tiap hari benar-benar ada ambil darah orang lah ya. Mohon maaf, ini aku lagi pengen ngedit videonya, jadi aku cerita soal yang aku cek darah dan hasilnya itu adalah aku kolesterolnya tinggi. Cuman nggak tahu kolesterol yang baik atau buruk yang tinggi, karena dulu aku pernah cek juga, rupanya kolesterol baik aku yang tinggi gitu kan. Dan juga tambahan aku kurang protein guys, jadi tiap malam aku memang makannya sayur doang, vegetarian gitu kan. Jadi sekarang aku sedang berusaha untuk memakan ayam-ayam dan telur-teloran untuk menambah protein, jadi kurang gizi aku guys. Oh my god. Dah, kita lanjut ke penutupan videonya. Jadi akhir tahun konklusi aku yang berubah di hidup aku ini adalah, sekarang setiap malam sebelum tidur aku tuh nyanyi pujian penyembahan dulu. Kedua, aku jadi lebih sering ke gereja setiap hari Minggu, walaupun masih ada skip-skipnya kadang-kadang ya, karena aku nggak ada jadwal off gitu. Dan juga perubahan selanjutnya adalah aku nggak usah pencet komedo hidung aku lagi. Itu kayak oh my god. Aduh, seneng banget teman-teman. Kalian ngerti gak sih, paham gak sih, aku bahagia banget karena nggak usah sakit lagi di area muka, wajah. Kemudian sekarang aku terbiasa sama ini, cuci mata ya, karena aku takut banget bintitan. Sekarang kalau masih sering aku kayak gatal-gatal itu gitu kan, satu wajah aku masih sering gatal-gatal, tapi tiap gatal-gatal aku nggak boleh malas, walaupun itu tengah malam aku langsung cuci muka aku langsung cuci juga mata aku. Itu ada obat khususnya untuk cuci mata. Jadi aku udah kebiasaan sama cuci mata karena aku takut banget sama bakteri temen-temen ya, udah trauma aku nggak mau lagi bintitan. Oke? Please, no. Jangan lupa kalian ya cuci tangan ya. Penemuan terbaru aku yang bikin aku kecanduan ini adalah bikin kuku ya. Jadi aku juga suka banget sekarang bikin kuku-kukuan. And then ini teman-teman, so random but here we are. Kita akan bahas soal Siang Pour All ini, the best minyak ya untuk orang-orang di usia seperti aku, 20 tahunan ke atas dikit, nggak lebih dari 26. Jadi kaum muda jompo, aku rekomendasi kalian untuk membeli minyak ini ya. Minyak ini tuh lumayan kuat, pedas banget teman-teman, tapi sangat efektif kalau kalian yang kayak
aku ini orangnya tipe-tipe yang takut sama dingin dan juga takut sama panas. Jadi aku sukanya di tengah-tengah. Kalau kedinginan aku bisa sakit perut. Nah, biasanya aku pakai penghangat, bantal penghangat sebelum tidur ya. Dan juga minyak ini tuh hangat banget, pedas, hangat. Untuk baunya sendiri di awal aku kayak kurang suka karena kayak menyengat ya. Tapi lama kelamaan jadi suka banget sama minyak ini. Ini tuh kayak best found ya. Aku suka banget, aku love banget sama minyak ini. Tolonglah kirimkan aku 1 truk lah untuk minyak ini. Ini by the way aku belinya titip just tip dari Thailand ya. Katanya lebih bagus. Gak tahu sih, sama aja sih aku pakai. Ini udah botol kedua yang aku pakai di tahun ini. Se-love itu aku sama minyak ini. Begitulah teman-teman video kali ini ya. Terima kasih sudah mampir, sudah nonton sampai akhir. Aku ingin menambah edisi baru untuk Spinach TV. Yang udah nonton sampai di sini, tolong komen emoji bunga matahari biar aku tahu kalian nonton sampai akhir. Ya, itu aja edition baru untuk video ini. Mungkin di akhir video tiap kali aku bakalan suruh kalian komentar emoji apa gitu biar aku tahu siapa aja sih yang nonton sampai habis ya. Thank you so much buat yang support aku di tahun 2024 ini, walaupun absennya sangat-sangat banyak bolongnya. Thank you so much. Aku selalu baca kok komentar kalian walaupun nggak sempet aku balas, tapi aku akan berusaha untuk aktif kembali seperti zaman-zaman ketika aku baru mulai YouTube ini. Semoga 2025 kalian menyenangkan, kalian bisa hidup sehat, cepat kaya teman-teman. Sehat selalu. I'll see you guys on the next one next year. Bye bye. Thank you for watching. See you guys.